Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Iswan. Saya dari kelas TI 23H. Di sini saya akan mereview materi sesi 2 Bahasa Indonesia dan Budaya yang berjudul Ragam dan Laras Bahasa Indonesia. Tugas ini juga untuk memenuhi tugas akhir atau tugas proyek mata kuliah Bahasa Indonesia dan Budaya. Sebelum masuk ke materi di sini, saya akan menjelaskan pendahuluannya dulu. Bahasa Indonesia dipakai dalam berbagai keperluan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penutur bahasa Indonesia akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Hal inilah yang mengakibatkan munculnya ragam bahasa Indonesia. Selanjutnya, ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Bachman 1990. Menurut Sugono tahun 1999 bahwa sehubungan dengan penggunaan bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Sebaliknya, dalam bahasa resmi seperti di rumah, di taman, di pasar, kita tidak dituntut, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Ragam bahasa dibagi berdasarkan yang pertama, berdasarkan media pengantarnya atau sarananya. Di sini juga dibagi beberapa bagian, yaitu ragam lisan. Ragam lisan adalah bahasa yang dianjurkan oleh pemakai bahasa. Ragam lisan standar digunakan pada saat orang berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan dan ceramah. Ragam lisan non-standar digunakan dalam percakapan antar teman, di pasar, atau dalam kesempatan non-formal lainnya. Yang kedua, ragam tulis. Ragam tulis adalah bahasa yang ditulis atau yang tercetak. Ragam tulis standar digunakan dalam buku-buku pelajaran, teks, majalah, surat kabar, poster, dan iklan. Ragam tulis non-standar digunakan dalam majalah remaja, iklan, atau poster. Selanjutnya, berdasarkan situasi dan pemakaian. Yang pertama yaitu ada ragam baku. Ragam bahasa baku dapat berubah ragam bahasa baku tulis dan ragam bahasa baku lisan. Ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang paling sedikit memperlihatkan ciri kedaerahan. Poin yang kedua, ragam tidak baku. Ragam tidak baku atau non-standar biasanya digunakan dalam berbahasa lisan, situasi non-formal atau akrab. Ragam non-standar tidak mengindahkan kaidah-kaidah ketatabahasaan. Yang ketiga, berdasarkan ragam bahasa keilmuan. Ragam bahasa keilmuan mempunyai ciri. Yang pertama, cendekia. Yang kedua, lugas dan jelas. Yang ketiga, gagasan sebagai pangkal tolak. Dan yang ketiga, dan yang terakhir, formal dan objektif. Di sini bisa teman-teman baca juga ya penjelasannya. Selanjutnya, laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaian. Laras bahasa juga terkait langsung dengan selingkung bidang home style dan keilmuan, sehingga dikenal dengan laras bahasa ilmiah dengan bagian sub-sub larasnya. Halliday tahun 1968 menyebut bahwa laras sebagai variasi bahasa berlainan berdasarkan fungsi, laras akan senantiasa berubah mengikuti situasi. Laras dikategorikan menjadi tajuk wacana, cara penyampaian wacana, dan gaya wacana. Sementara menurut Reid pada tahun 1956, bahwa seorang penutur dalam situasi yang berbeda-beda akan menggunakan laras mengikuti sosial yang berlainan untuk menyatakan perlakuan bahasa, linguistic behavior seorang individu. Berikutnya,
Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri laras bahasa. Perbedaan antara sublaras bahasa seperti dalam laras ilmiah itu terdapat diamati dari poin pertama, penggunaan kosakata dan bentukan kata. Poin kedua, penyusunan frasa, klausa, dan kalimat. Poin ketiga, penggunaan istilah. Poin keempat, pembentukan paragraf. Poin kelima, penampilan hal teknis. Dan yang terakhir adalah penampilan kekhasan dalam wacana. Selanjutnya, jenis-jenis laras bahasa. Yang pertama, laras bahasa sastra adalah laras bahasa yang paling luwes. Poin kedua, laras bahasa hukum bahasa yang paling baku. Poin ketiga, laras bahasa kreatif diterapkan pada iklan. Poin keempat, laras bahasa ilmiah, yaitu laras bahasa yang paling sesuai dengan kaidah bahasa. Laras kelima, poin kelima, laras bahasa jurnalis, kalimat, paragraf pendek, dan bahasanya populer. Poin keenam, laras bahasa bisnis, yaitu laras bahasa untuk penulisan surat, laporan, prosedur, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait mereview materi di sesi kedua ini untuk matkul Bahasa Indonesia dan Budaya. Saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.